Terkait dibawa laporannya Pak? Ini belum rapat ditanya. Ini mau dilaporin beberapa wilayah bencana. Setelah rapat ya Pak? Ya, Jempolnya Pak Pur. hati-hati. Agenda utama Ratas, koordinasi evakuasi, distribusi bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan akses komunikasi dan energi di wilayah-wilayah terdampak. Sejumlah akses transportasi udara juga telah diupayakan melalui penyediaan helikopter dari Polda, Pemprov, dan Polri, mengingat banyak daerah yang masih terisolasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan sejumlah kepala daerah masih kesulitan mengakses wilayah yang terdampak bencana alam. Untuk mempercepat penanganan, Kemendagri mengirim tim untuk memantau dan mengoordinasikan pemulihan akses. Bima Arya juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Komdigi untuk memulihkan listrik dan jaringan provider di lokasi yang terdampak bencana alam. Setelah rapat ya Pak? Jempolnya Pak Pur. Hati-hati. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses ya, karena PLN juga terputus. Saya berkoordinasi dengan Wamenkom DG Pak Angga yang segera dengan cepat ya berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrijal juga di Jenderal telah mengkoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, ya helikopter dari Polda, dari provinsi, dari Polri gitu ya, untuk di Kota Manggarai sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah, banyak sekali daerah di sana. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan sejumlah wilayah di Sumatera diterjang banjir bandang dan longsor. Tim penyelamat dan logistik langsung dikirimkan ke wilayah terdampak. Yang pertama untuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini karena hujan 2 hari berturut-turut dan informasinya hari ini juga masih turun hujan. Meskipun tidak selebat 2 hari kemarin, itu terjadi banjir bandang dan longsor. Untuk longsor ada korban 4 meninggal dunia. Kemudian kerusakan rumah ratusan, puluhan termasuk infrastruktur, dan ada beberapa ratus yang mengungsi. Ya. Termasuk juga sekolah, ini juga terkena dampak. Kemudian untuk Kota Sibolga yang mungkin viral di berbagai media ya, bahkan masuk ke media luar negeri ya. Ini terjadi banjir, tetapi sampai sekarang masih terus dilaksanakan pendataan. Ada beberapa akses yang masih terputus ya di Sibolga. Warga yang terdampak kurang lebih 400 kakak. Kemudian dilaporkan untuk korban memang sudah ada masih simpang siur ya. Tapi yang diterima oleh kami, sementara yang Sibolga itu ada 3 yang menjadi korban. Kemudian yang ketiga, Pemirsa, bencana longsor menerjang kampus UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan, mobil, dan motor tertimbun longsor. Bencana longsor terjadi di sekitar lereng antara gedung A dan B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya bangunan kampus rusak, sementara 4 mobil dan 3 motor tertimbun material longsor. Pihak kampus saat ini meliburkan sementara proses pembelajaran guna menghindari longsor susulan. Sementara Pemkot Padang mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Kepanikan warga pecah saat permukiman mereka terkena imbas longsor usai diguyur hujan deras di pinggir Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga pun berlarian menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Santai. Oh, jatuh. Tanah longsor memicu kepanikan warga di RW 5 Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang, Kecamatan Gogo Panjang, Kota Bukit Tinggi. Pak. Surat-surat aja yang penting, surat-surat penting ambil. Yang penting aja ambil, yang penting. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga miliknya. Mana yang mau ke musola atau ke kantor lurah, barang-barang letak dulu, Pak. Petugas menghimbau penghuni rumah dan kos-kosan segera meninggalkan lokasi. Berarti
Lurah Bukit Cangang, Westi Wisman menyampaikan lebih dari 60 warga diungsikan ke musola dan kantor lurah setempat. Pemerintah Bukit Tinggi memastikan warga tidak lagi berdomisili di bibir ngarai karena zona tersebut masuk kategori daerah beresiko tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, A-News melaporkan. Longsor melanda 50 titik di 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Rombongan mobil dinas Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribo, turut terjebak material longsor. 6 unit mobil ekskavator diturunkan ke lokasi untuk membersihkan material longsor yang menutup akses jalan utama yang menghubungkan Tarutung menuju Kota Sibolga serta Tarutung ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelumnya longsor membuat akses jalan ini lumpuh total atau tidak bisa dilintasi kendaraan. Rombongan dinas Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut terjebak material longsor. Bahkan mobil dinas yang ditumpangi Masinton sempat tertimpa longsor saat melintas jalur tersebut. Sedikitnya terdapat 50 titik longsor di 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Belasan rumah dikabarkan rusak akibat tertimpa longsor. Mengalami akses tersebut ini mengalami kelumpuhan total, sehingga kami kesulitan mau masuk ke Tapanuli Tengah maupun yang keluar dari Tapanuli Tengah seperti itu, karena di berbagai titik mengalami longsor, menimbun jalan dan sulit untuk diakses oleh masyarakat. Pungkut, Pakantan, dan Kecamatan Tambangan. Korban banjir dan longsor terpaksa mengungsi. Bupati Mandailing Natal menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Derasnya air dari Sungai Batang Kuranji menghanyutkan jembatan yang menghubungkan daerah Kelurahan Lambung Bukit dengan Gunung Nago, Kecamatan Pau, Kota Padang. Selain mengakibatkan putusnya jembatan, bendungan Gunung Nago ini juga jebol. Warga diimbau waspada. Sementara itu, dari data sementara terjadi banjir bandang di 2 daerah di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Pau, daerah Lubuk Minturun dan Batu Buswa. Banjir bandang juga terjadi di Sungai Batang Kuranji dan menghanyutkan sejumlah bangunan warga. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Kamis pagi mengakibatkan banjir bandang di sejumlah lokasi di Kota Padang. Puluhan kepala keluarga yang berada di lokasi panik dan berusaha mengevakuasi diri secara mandiri ke atas bukit menunggu pertolongan tim SAR. Banjir masih melanda 45 desa di 8 kecamatan. Ketinggian air kian meningkat di sejumlah wilayah. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga merendam sejumlah akses jalan nasional dan jalan kabupaten penghubung antar wilayah. Sejumlah fasilitas umum juga terendam banjir. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, lebih dari 25.000 warga terdampak banjir. Banjir bandang masih melanda 3 provinsi ini. Warga pun diimbau untuk tetap waspada. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil semakin parah. Puluhan ribu warga terdampak banjir yang melanda 8 kecamatan. Hingga Kamis pagi, banjir masih melanda 45 desa di 8 kecamatan. Ketinggian air kian meningkat di sejumlah wilayah. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga merendam sejumlah akses jalan nasional dan jalan kabupaten penghubung antar wilayah. Sejumlah fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pondok pesantren, hingga rumah ibadah juga terendam. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, lebih dari 25.000 warga terdampak banjir. Ribuan warga mengungsi ke rumah kerabat dan tempat yang lebih aman. Ini sudah kita lihat bersama ya, luar biasa ini. Ini nampaknya banjirnya melebihi di tahun 2000 ini. Ya, kalau tahun 2000 kecil ini sudah luar biasa. Jadi kami berupaya ya untuk mengatasi atas musibah ini. Ya, kita akan bekerja
bersama dengan BPBD dan seluruh unsur Forkopimda, Cisingkil, TNI, Polri untuk mengatasi banjir dan menangani orang yang mengungsi. Ya, kita akan buka itu dapur umum di setiap desa.